Jadi ini kalau disambungin ya nyambung, tapi kalau nggak disambungin ya nggak nyambung. Dianggap nyambung karena memang perintah dalam Al-Quran itu ya inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Nah, kita ambil yang kalimat fasholli li rabbika wanhar. Wanhar di sini kan bermakna menyembelih. Ya, menyembelih itu kalau diartikan korban ya sebagai korban, kalau menyembelih itu diniati akikah ya sebagai niat akikah. Sebab kalau merujuk kepada sejarahnya kan ketika itu Nabi Ibrahim itu diperintahkan untuk menyembelih Ismail itu. Beliau menceritakan itu ketika Ismail usianya sudah 13 tahun dalam beberapa tarikh menceritakan. Nanti coba dibuka di surat As-Saffat ayat 102 itu. Dan ketika itu memang tradisi di zaman itu di Mesir ada yang namanya apa ya, semacam upacara rutin itu menyembelih gadis untuk dikorbankan ke Sungai Nil. Ya sedekah laut apa istilahnya wa alam itu. Dan dulu juga zaman Nabi Ibrahim itu di Kanaan, daerah Irak itu memang udah menjadi tradisi yang nyembelih, namanya menyembelih bayi untuk dikorbankan kepada dewa Baal itu biasa. Bahkan di Meksiko juga dulu ada darah dan jantung manusia itu dijadikan korban untuk dewa matahari. Bahkan zaman baheula ini di Jawa juga kan biasa ada itu, namanya upacara Pancamakara kalau tidak salah ya. Itu dijadikan pengorbanan untuk sang bumi. Nah, melihat kenyataan itu kemudian memang perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk mengorbankan Ismail itu menunjukkan bahwasanya nanti kedepannya itu agama yang dibawa Ibrahim itu benar-benar agama yang menghormati hak manusia, memuliakan tinggi derajat manusia. Kemudian terjadi perintah korban itu dilakukan oleh Ibrahim, kemudian Allah mengganti dengan seekor domba. Ini menunjukkan bahwasanya ada agama yang dibawa oleh Ibrahim. Kalau kamu melakukan persembahan itu tidak harus manusia yang disembelih. Nah, begitu istilahnya kurang lebih ya. Nah, kamu bisa mengganti, Anda bisa mengganti dengan korban berwujud domba. Itu kalau kita menilik bahwasanya wanhar di sini adalah bermakna menyembelih korban. Tapi dalam beberapa tafsir-tafsir klasik seperti tafsir Al-Jalalain itu kan wanhar di sini kan bermakna ya korban karena untuk menyempurnakan haji. Itu ya. Jadi kalau kita bicara tentang menyembelih dimaknai sebagai korban, maka itu menjadi perintah. Menjadi perintah yang memang di zaman Rasulullah itu diperintahkan itu adalah umirtu bin nahri bahwa sunnatulakum. Nah, kalimat bahwa sunnatulakum itu adalah bahwasanya perintah menyembelih itu untuk Rasulullah, tapi disunatkan untuk kalian semua. Nah, kalian semua ini kan bermakna kita sebagai umatnya. Tetapi walaupun ini sunnah, kalau kita menilik sejarahnya, Masya Allah nggak kebayang itu kalau seandainya ini tradisi zaman dahulu dibiarkan oleh agama yang dibawa Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka orang akan mengorbankan anaknya. Bayangkan nih. Maka daripada kita mengorbankan anak, begitu bahasa kasarnya, wis gak ada tradisi yang dibawa oleh agama Nabi Ibrahim itu adalah kita harus berani mengorbankan. Itu berupa harta, berupa benda. Nah, ini sesuatu yang sangat ringan. Lu yang ringan begini saja kadang-kadang orang kan menganggap itu tidak penting. Padahal penting, bahkan sampai pentingnya berkorban ini zaman dahulu itu sampai ulama-ulama guru-guru kita itu mengajarkan, nek kamu tidak bisa berkorban sapi ya domba. Nek nggak bisa korban domba ya nyembelihlah. Istilahnya ya walaupun seekor ayam atau apa dalam rangka menghormati, menghargai
dalam rangka mencintai millata Ibrahim hanifan wa makana minal musyrikin tadi. Tidak usah diniati korban kalau itu. Adanya ayam, menyembelih ayam sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah anugerah luar biasa cintanya Allah kepada manusia, kan begitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya korban sama akikah? Ya nek dihubung-hubungkan ya tadi ceritanya begitu. Karena Ismail usianya 13 tahun dan yang menyembelih itu diperintah oleh Allah itu adalah Ibrahim, bapaknya. Tapi kalau nggak dihubungkan ya nggak nyambung sebetulnya. Karena ini perintah korban. Hampir semua ulama berpendapat ini perintah korban. Adapun perintah akikah itu kan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyempurnakan syariatnya perintah akikah itu dengan menyembelih domba ketika Sayyidina Ali itu memiliki putra. Kan Sayyidina Ali punya istri namanya Fatimah Az-Zahra atau Fatimah radhiyallahu anha. Beliau ini punya putra Hasan Husain. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Sayyidina Ali untuk menyembelih. Nah, menyembelih di sini dimaknai sebagai akikah. Karena Sayyidina Ali kurang memungkinkan sehingga akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyembelih, kan begitu. Ya, yang mengeluarkan dombanya untuk disembelih itu kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan syariatnya bahwasanya kalau akikah, bicara akikah itu orang tua nggak mampu, maka boleh kakeknya yang mampu ini untuk menyembelih sebagai akikah. Kenapa demikian? Ini bentuk tasyakur binikmah. Bagaimana kita bisa menjadikan murtahinun itu terlepas? Karena akikah itu kan al-gulamu murtahinun bi aqiqatihi tudbau anhu fil yaumis sabi'i wa yuhlaqu ra'suhu wa yusamma. Jadi pada hari ketujuh ini kan afdolnya kan demikian dalam beberapa hadis, termasuk hadis Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi itu. Jadi anak yang baru lahir itu kemudian kita tebus rungguhannya itu dengan bi aqiqatihi. Dengan akikah. Apa itu? Ya menyembelih. Apa yang menyembelih? Ya tadi wanhar tadi. Perintah menyembelih. Ya kemudian disitulah ada tradisi yang sangat mulia. Karena zaman dahulu juga zaman Rasulullah di Mekah juga ada kebiasaan orang itu kalau punya anak bahasanya nggak tahu walam, nggak tahu akikah atau enggak. Jadi memang tradisinya begitu ada orang punya anak nyembelih domba. Hari ketujuh itu darahnya itu digunakan sebagai apa itu? Daur-aur ya, bahasa Jawanya daur-aur ya. Dijadikan sebagai minyak untuk kepalanya. Sehingga Rasulullah memerintahkan ya jangan pakai darah. Setelah Islam hadir maka tetap akikah, menyembelih domba, tapi diganti dengan minyak penghias untuk rambutnya jabang bayi tadi. Zaman dahulu udah biasa itu. Nyembelih ketika orang punya anak. Dan hari ketujuh memang zaman dahulu juga. Nah, ini tradisi ini disucikan oleh Allah dengan akikah tadi. Sehingga hari ketujuh itulah diakikahi. Ya, dicukur rambutnya. Wa yusamma dan dikasih nama. Ini yang paling afdol. Ya kemudian kesini ada beberapa pendapat ulama yang menyampaikan hari ketujuh atau kelipatan ketujuh yaitu ke 14-21. Loh itu kan sebuah pendapat. Boleh dilaksanakan, nggak jadi masalah. Bahkan ada beberapa ulama yang mengatakan sampai dia mumayyiz. Biasanya umur 7 tahun mumayyiz itu. Bahkan ada yang mengatakan sampai dia akil balik. Dan sekarang kalau sudah akil balik berarti sudah tidak ada lagi cerita tentang akikah, kan begitu. Nah, kesimpulannya jawaban kami adalah sebetulnya akikah sama korban itu nek disambung-sambungkan ya nyambung, nek gak disambungkan ya gak nyambung. Dikatakan nyambung karena memang dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim ketika itu Ismail usia 13 tahun dan sebagai bentuk cintanya Ibrahim kepada anaknya, maka Allah memerintahkan dia untuk mengorbankan sesuatu. Sesuatu itu adalah ya Ismail tadi. Tetapi kalau kita merujuk kepada kalimat wanhar ini di dalam beberapa tafsir menjurus kepada menyempurnakan haji, maka ini adalah korban. Bisa difahami ya. Nah, itu nggak nyambungnya di situ. Tapi dua-duanya adalah perintah untuk menyembelih. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling afdal itu begini, nek sampean mau akikah ya silakan akikah, cuman secara umum kan. Perintah akikah itu kan objeknya memang orang tua, tanggung jawab orang tua kepada anak. Kan begitu?
disebut dengan anak yang masih menjadi tanggung jawab orang tua itu kalau anaknya belum akil balik, kan begitu. Nek sudah akil balik ya sudah, lepas itu, nggak ada bicara akikah. Tapi saya pengen akikah diri sendiri, nggak jadi masalah, silakan. Tapi kalau antum nanya diterima enggak ya, loh itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi yang seperti itu kan nggak, kalau boleh saya katakan nggak penting-penting amat. Tapi saya belum akikah Pak, pengen korban, boleh nggak? Ya silakan korban. Tapi saya belum korban Pak, pengen akikah. Ya silakan akikah, pilih wae. Tapi yang afdol mana? Nek menurut saya ini, ketika Anda sudah akil balik, maka yang paling afdol Anda punya rezeki, beli domba sendiri atau beli sapi sendiri, korban. Tapi saya belum akikah, sudah nggak ada hubungannya dengan akikah. Itu menurut kami pribadi. Tapi dalam beberapa mazhab ada yang menjelaskan sesuatu itu menjadi penting. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya memang akikah itu menjadi sunnah muakkad. Bahkan ada yang memang menjadi sunnah saja. Nah, korban itu ada yang mengatakan itu sunnah muakkad dalam mazhab berjalan termasuk Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Ahmad. Tetapi kalau Imam Hanafi mengatakan ya korban itu nek sampean mampu ya silakan korban, nek enggak ya enggak. Berarti ini sifatnya sukarela. Paham ya? Tetapi menurut kami menilik sejarahnya ini penting. Gitu loh ya. Wal akhir ama ba'du, daripada penjelasan kami adalah nek sampean bicara akikah, yo akikah silakan. Tapi kalau sampean bicara korban, ya silakan berkorban. Jangan dihubung-hubungkan dua hal. Saya belum akikah Pak, pengen korban dulu, boleh nggak? Boleh. Saya belum korban Pak, pengen akikah dulu, kebetulan belum akikah, boleh. Saya nggak dua-duanya Pak, nggak boleh kalau Anda punya rezeki. Tapi kalau Anda orang melarat misalnya ya, nggak punya apa-apa ya nggak apa-apa. Ya jadi mustahik aja lah begitu. Nah, saudaraku yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya apalagi kalau kita bicara tentang bagaimana kita mengakikahi atau mengurbani orang yang sudah wafat. Itu kan nggak nyambung sama sekali sebetulnya. Orang sudah meninggal dunia, pertanyaannya kan selama hidupnya dia pernah pingin nggak berkorban? Belum pernah. Lah kok sudah meninggal dunia kemudian kita korban di atas nama dia? Itu sebetulnya dalam beberapa pendapat ulama mengatakan nggak nyambung. Bahkan Imam Syafi'i pun mengatakan itu nggak nyambung, nggak sampai itu. Ya boleh dikatakan tidak sah. Tapi dalam beberapa pendapat yang lain boleh-boleh saja. Oh masa orang berkorban kok nggak boleh? Nah, tapi kalau Anda nanya nyampe atau enggak, itu prerogatifnya Allah. Bisa difahami. Seperti halnya orang sudah meninggal dunia belum akikah Pak, kemudian anaknya kaya raya pengen menyembelih akikah untuk orang tuanya. Lah ya kebalik sing ngene iku. Masa anak akikah untuk orang tua? Kalau nalar seperti ini dibolak-balik gak bakalan masuk, gak bakalan nyambung. Karena akikah itu tanggung jawab orang tua kepada anak. Bisa difahami ya? Nah, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa menjadi ilmu dan bisa menjadi sebuah inspirasi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan man ahabba minkum. Nah, ini kan ceritanya barang siapa di antara kalian ini ya mencintai ayun sakaan waladihi, tentang anaknya ya bil khusus anak yang baru lahir kan ini, maka falyaf'al anil ghulami, kan begitu ceritanya ini, maka kerjakan untuk anak laki-laki syatani mukafatani wa anil jariyati syatun, kan begitu ya. Ini tentang syarat-syarat yang memang lebih afdolnya dua untuk laki-laki, perempuan cukup satu saja. Lah kalau kita nanya lagi, Pak saya tidak punya dua, cukup satu. Ya cukup. Ini Rasulullah itu ketika nyembelih untuk Hasan dan Husain itu ya satu dombanya. Tapi ini ada perintah dua, ya laksanakan dua. Nek mampu, nek gak mampu ya satu aja. Satu aja ngutang Pak, ya gak mampu. Nek Anda ngutang bisa bayar tak jadi masalah. Karena ini judulnya kapan ahabba, cinta nggak sampean sama putra sampean? Cinta, ya wes cinta, bismillah, akikah, kan begitu. Cinta nggak kalian sama kalian sendiri? Cinta, ya wes, nek punya rezeki ya korban atau nggak punya duit nyelengi, begitu. Nah, ini dua-duanya ini adalah sebuah perintah yang memang secara umum disebut sebagai perintah sunnah. Baik itu sunnah muakkad atau ghairu muakkad, itu kan wallahu a'lam itu.
Tetapi yang paling pasti saya menganjurkan, nek sampean kira-kira ana rezeki ya silahkan, nek belum akikah ya diakikahi, nek punya anak-anak yang kira-kira belum akil balik atau memang kalian pengen berkorban ya silahkan berkorban. Kalau perlu sedikit dipaksakan lah. Peperihan korban sapi itu bisa atau korban-korban domba. Peperihan korban domba itu bisa atau buncit-buncit ayam sebagai bentuk penghormatan saja. Kepada siapa? Kepada perjuangan Sayyidina Ibrahim alaihissalam terhadap anak kecintaannya, yaitu Ismail alaihissalam. Alhamdulillah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.